Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi biologi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sukria MSc, yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya dalam mata kuliah Mikroteknik Hewan. Video ini saya lakukan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Mikroteknik Hewan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik pembedahan hewan coba, yang dimana teknik pembedahan hewan coba ini merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan sampel organ atau jaringan dari hewan uji, yaitu dengan cara pembedahan atau yang sering dikenal sebagai nekropis. Nah, teknik pembedahan ini mengacu pada pemahaman tentang cara membedah hewan laboratorium untuk melihat organ dalamnya, baik itu berupa jaringan, seperti pembuluh darah, paru-paru, dan lain-lainnya. Metode pembedahan memiliki peran penting dalam keberhasilan pengamatan organ dalam dan juga melihat keteraturan detak jantung pada hewan yang akan kita lakukan, yaitu pada hewan percobaan. Hewan yang digunakan itu biasanya seperti tikus, katak, kelinci yang akan dibius menggunakan kapas yang telah dibersihkan dengan kloroform. Kemudian, rongga perut dan rongga dada dipisahkan dan rongga dada dibedah agar terlihat jantung. Setelah itu, frekuensi berdetak jantung dan organ dalamnya itu saya dapat akan kita menjelaskan kesejahteraan hewan coba di laboratorium sebelum kita melakukan teknik pembedahan pada hewan coba. Kesejahteraan hewan laboratorium itu adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk mendukung kualitas hidup. Sesuai dengan Fifth Freedom, untuk hewan laboratorium yang dipelihara secara khusus, yang bertujuan sebagai eksperimental dan juga untuk tujuan lainnya, itu menurut ketentuan ini, semua hewan jinak maupun liar harus menikmati hak dan kebebasan. Yang pertama itu ada namanya freedom from hunger and thirst, yang dimana hewan percobaan itu harus bebas dari rasa lapar dan juga haus. Yang kedua itu ada namanya freedom from discomfort, yang dimana hewan percobaan itu harus bebas dari keadaan yang panas dan juga keadaan yang tidak nyaman. Yang ketiga itu ada namanya freedom from pain, injury, and disease, yaitu bebas dari rasa luka, penyakit, dan juga rasa sakit. Yang keempat itu ada namanya freedom from fear and distress, yang dimana hewan coba itu harus bebas dari rasa takut dan penderitaan. Yang kelima itu ada namanya freedom to express normal behavior, yaitu hewan bebas dari mengekspresikan perilaku normal dan alami. Ilmuwan penelitian kesehatan yang menggunakan model hewan menyepakati bahwa hewan coba yang menderita dan mati yang digunakan sebagai hewan percobaan untuk kepentingan manusia itu juga harus dijamin kesejahteraannya dan diperlakukan secara manusiawi. Sebuah penelitian kesehatan dengan menggunakan hewan coba, yaitu salah satunya mencit, di dalamnya juga harus diterapkan prinsip 3R dalam prosedur penelitian, yaitu yang pertama yaitu ada namanya reflexment, yang dimana keputusan untuk memanfaatkan hewan coba khususnya mencit sudah dipertimbangkan secara seksama sebagaimana pengalaman terdahulu atau referensi yang dikaitkan. Yang kedua itu ada namanya reduction.
Reduction ini diartikan juga sebagai prinsip efektif dan efisien, yaitu memanfaatkan mencit dengan jumlah yang sedikit dan memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian seoptimal mungkin. Yang ketiga itu ada namanya refinement. Refinement ini menjunjung tinggi kesejahteraan mencit dengan memanusiawikan mencit selama proses penelitian itu berlangsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perlengkapan dan material pembedahan hewan coba. Yang pertama itu ada namanya larutan formalin. Untuk melindungi orang yang melakukan nekrofis atau pembedahan pada hewan coba dari keracunan formalin, sebaiknya ruangan diberi ventilasi dan dilengkapi dengan gas formalin. Yang kedua itu ada namanya kacamata atau goggles yang berfungsi untuk melindungi mata dari asap formalin saat menguapnya formalin ke dalam mata. Kadang-kadang kaca pembesar untuk spesimen kecil atau pembedahan mikro. Kemudian yaitu ada di sini nih namanya sarung tangan, yang dimana sarung tangan ini harus tersedia untuk mencegah kontak dengan kulit dan paparan spesimen darah atau kontaminasi ke tangan. Untuk orang yang alergi terhadap lateks atau sarung tangan lateks, itu sebaiknya menyediakan lotion tangan sekitar 88%. Selanjutnya di sini ada juga jas mana untuk mencegah kontak langsung polutan atau bahan fixatif dengan kulit atau tubuh. Seragam pelindung atau jas lab itu harus dipakai selalu. Yaitu ada namanya papan bedah. Papan bedah yang terbuat dari plastik sangat berguna dan mudah dibersihkan. Alat selanjutnya yaitu ada tisu, yang dimana tisu ini untuk meletakkan integumen atau organ reproduksi sebelum pembedahan. Nah, saat melakukan pemeriksaan organ tikus, letakkanlah organ reproduksi atau integumentum menggunakan tisu. Kemudian ada penggaris atau alat ukur yang berguna untuk mengambil gambar spesimen dan menentukan ukurannya. Selain itu, alat penimbangan yang telah dikalibrasi harus disediakan. Kemudian ada namanya alat pembedahan. Kemudian itu ada jarum dan alat suntik. Kemudian ada larutan fiksatif, larutan dekalsifikasi, dan yang terakhir yaitu wadah atau kontainer yang berguna untuk menyimpan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persiapan hewan untuk pembedahan. Anestesi, analgesia, dan antibiotik adalah 3 obat yang diberikan sebelum melakukan tindakan pembedahan pada hewan coba. Nah, pada saat proses pembedahan yang akan dilakukan pada hewan coba itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama itu ada namanya pemeliharaan lingkungan yang steril. Setelah bidang operasi, tangan itu harus dibuat steril, harus bergerak dengan hati-hati dan berhati-hati agar tidak mengganggu kesterilan. Hal ini memerlukan permukaan yang steril untuk meletakkan alat, menjaga hidung agar tidak tergores, dan hanya menangani bedah melalui tirai steril. Yang kedua itu ada namanya penanganan jaringan. Penanganan jaringan ini yang pertama itu kita harus memegang jaringan dengan hati-hati. Jaga agar jaringan tetap basah dan lembab, terutama jika pembedahan memakan waktu yang cukup lama. Hindari pembedahan yang tidak perlu dan pembentukan kantong jaringan. Yang kedua itu, penanganan jaringan yang benar akan mengurangi
kemungkinan dan resiko infeksi pasca operasi, serta mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga yaitu mengganti cairan yang hilang. Yang pertama itu kita harus injeksi cairan subkutan atau intraperitoneal dengan metode yang umum, yaitu digunakan untuk sebagai pengerat hewan. Gunakan volume yang kecil untuk hewan kecil, yaitu salah satunya tikus. Ini adalah 1-2 mili secara intraperitoneal. Yang kemudian kita akan menggantikan cairan hangat dapat menghentikan tubuh pada saat kehilangan panas. Suhu tubuh manusia lebih rendah daripada suhu tubuh tikus atau suhu hewan percobaan lainnya. Oleh karena itu, cairan yang diberikan harus lebih hangat. Yang keempat yaitu mempertahankan kehangatan tempat. Yang pertama itu praktik yang umum dilakukan untuk menjaga suhu tubuh hewan adalah dengan meletakkan bantal pemanas di bawah tubuh hewan selama operasi dan di dalam kandang setelah pemulihan. Kemudian gunakan hanya bantal pemanas yang disetujui untuk proses dalam pembedahan. Yang lain, jika kita menggunakan bantal yang lain itu akan menyebabkan kerusakan termal. Dan kita memberikan cairan hangat secara intraperitoneal yang dapat membantu menghangatkan hewan tersebut. Yang terakhir itu adalah penggunaan mikroskop operasi yang dapat mempermudah proses pembedahan mikrovaskular dan juga pembedahan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan kaca pembesar seperti di sini saya akan menjelaskan teknik pembedahan atau nekropis pada hewan yang sering dilakukan. Yang pertama itu siapkan wadah limbah, penyeka kapas, alkohol 70%, nampan operasi, dan instrumen bedah. Yang kedua itu kita posisikan tikus yang telah dibius itu di atas papan bedah. Kemudian difiksasi telapak kaki depan dan belakang dengan menggunakan peniti atau juga jarum pentul, atau bisa juga kita menggunakan paku yang kecil. Yang keempat itu pada saat kita memotong kulit dan otot, sayatan itu dimulai dari dinding perut dan meluas kanan dan kiri sebelum melanjutkan ke tengkorak dan untuk membuat lubang di rongga dada. Yang kelima itu untuk melakukan pembedahan adalah dengan cara memulai dari dada melintang dengan menggunakan gunting tumpul dengan mata gunting yang menghadap ke dalam. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah cedera organ dalam yang tumpul. Di bawah leher, buatlah sayatan membujur hingga sampai ke anus. Bagian yang dekat dengan anus diiris secara melintang. Kulit akan terbuka dengan perlahan. Yang terakhir itu, organ yang diperlukan tersedia untuk diidentifikasi dan diambil. Terakhir, ambillah organ dengan hati-hati menggunakan pisau bedah. Setelah prosedur selesai, sebaiknya alat bedah dibersihkan dan hewan percobaan dibuang ke dalam kantong plastik. Nah, alat-alat yang digunakan dalam pembedahan itu dibersihkan dengan sebersih-bersihnya agar tidak menimbulkan bau ataupun juga ketidaknyamanan bagi orang yang ingin melakukan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pembedahan nekropis histopatologi. Ketika kita melakukan prosedur pembedahan untuk pengambilan sampel histopatologi itu terdapat dua hal yang sangat penting. Yang pertama, memperlihatkan bagaimana spesimen itu disimpan dan kita harus mengetahui
bagaimana kualitas spesimen yang harus dilakukan dengan baik. Sebagian bahan periksa histopatologi, dan ketika kita melakukan pemotongan itu kita harus memperhatikannya. Jika ada ketidakpastian, kita harus memotong sebagiannya saja, kemudian disimpan dan lalu diawetkan. Sebagai hasilnya, tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk pasca pembedahan hewan coba ini sangatlah perlu diterapkan. Yang pertama, jaga agar hewan tetap hangat. Kedua, kehangatan akan mempercepat proses penyembuhan. Kandang pemulihan itu seringkali diposisikan sebagai di atas bantal pemanas agar hewan coba itu dapat memulihkan diri pada suhu yang mereka sukai. Kemudian tunggu hingga semua hewan coba terlihat normal sebelum membawa kandang atau kembali ke area kandang. Nah, sebelum dibawa kembali ke ruangan penampungan setelah operasi, hewan harus dapat menempatkan diri dengan baik di dalam kandang dan dapat bergerak secara teratur. Setelah operasi, awasi setiap gejala penyakit atau infeksi yang tidak terduga pada hewan coba. Setelah operasi, itu biasanya hewan coba itu akan kehilangan sedikit berat badannya. Namun, dengan analgesik dan perhatian pada hewan coba itu akan dapat meningkatkan berat badan kembali seperti semula. Nah, setelah operasi, awasi kesehatan hewan secara keseluruhan selama 5 hingga 7 hari. Hewan harus terlihat aktif, waspada, dan pada saat setelah operasi. Mereka harus berinteraksi dengan teman baiknya, makan dan minum dengan cukup, dengan baik, serta mampu mengadopsi postur tubuh yang bentuknya itu sama seperti awal mula. Alasan dibalik depresi, anoreksia, atau kelesuhan hewan coba itu harus segera kita pantau. Pertimbangkan potensi ketidaknyamanan yang tidak diobati atau infeksi. Kemudian hewan coba itu harus mengkonsumsi makanan dan cairan pada saat proses pemulihan. Setelah pembedahan, konsumsilah makanan dan minuman agar dapat meningkatkan. Sekian hasil materi yang saya sampaikan mengenai teknik pembedahan hewan coba. Dengan adanya video ini, saya harapkan semoga dapat memberikan pengetahuan serta manfaat untuk pembelajaran dan juga penambahan ilmu. Apabila ada kalimat dan kata yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.